Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ru'yati, guru pendidikan agama Islam dari SDN 1 Pilangsari, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Akan mempresentasikan rencana aksi perubahan dalam rangka orientasi ASN P3K Guru Kabupaten Cirebon tahun 2023. Yang pertama, saya akan memaparkan tentang latar belakang orientasi P3K. Orientasi ini wajib diikuti oleh semua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat dan bertujuan untuk memperkenalkan nilai-nilai tugas dan fungsi aparatur sipil negara kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan keputusan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Orientasi P3K ini penting dilakukan mengingat latar belakang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berasal dari non-aparatur sipil negara tentunya memerlukan pemahaman tentang nilai dan fungsi aparatur sipil negara sebelum terjun ke lingkungan birokrasi pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut di atas, diharapkan dengan adanya kegiatan orientasi P3K dapat memberikan pemahaman tentang nilai dan fungsi aparatur sipil negara di lingkungan Kabupaten Cirebon. Berikut adalah biodata saya sebagai peserta orientasi P3K tahun 2023. Berikutnya, saya akan memaparkan visi dan misi dari SD Negeri 1 Pilangsari. Visi SDN 1 Pilangsari adalah terwujudnya pendidikan yang berkualitas, peduli lingkungan alam sekitar, serta berakhlak mulia yang dilandasi iman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Misi dari SDN 1 Pilangsari adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, mengembangkan pembinaan secara optimal melalui pendidikan akhlak dan budi pekerti. Yang ketiga, meningkatkan pembinaan akademik dan keterampilan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, membiasakan budaya tertib, disiplin, santun dalam ucapan, sopan dalam perilaku terhadap sesama berdasarkan iman dan takwa. Yang kelima, membiasakan lingkungan yang bersih, nyaman, indah, dan sehat di lingkungan sekolah dan tempat tinggal. Selanjutnya, saya akan memaparkan rencana hasil kerja. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu melaksanakan program kegiatan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Sasaran kinerjanya adalah peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6. Indikator pencapaian yang ingin diharapkan yaitu membiasakan peserta didik untuk dapat melaksanakan sholat duha dan sholat zuhur secara berjamaah. Waktunya dari bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Mei 2028. Yang kedua adalah melaksanakan kegiatan meningkatkan bacaan Al-Quran secara tartil. Tujuan kinerja atau sasaran kinerja di sini adalah peserta didik kelas 1 sampai kelas 6. Indikator pencapaian peserta didik diharapkan mampu membaca Al-Quran secara tartil. Waktu perolehannya yaitu sekitar bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Mei 2028. Yang ketiga dari rencana hasil kerja saya yaitu melaksanakan kegiatan literasi tokoh-tokoh Islam. Tujuan kinerja atau sasaran kinerjanya adalah peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6. Indikator pencapaiannya, siswa mampu meneladani perilaku positif dari tokoh-tokoh Islam dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Waktu perolehannya sekitar bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Mei 2028. Berikutnya adalah melaksanakan hafalan Al-Quran Juz 30. Sasaran kinerjanya di sini peserta didik ditekankan hanya dari kelas 4, 5, dan 6. Jadi dari kelas 1, 2, dan 3 itu tidak semua juz 30. Yang diharapkan untuk hafal juz 30 itu dari kelas 4, 5, dan 6. Indikator pencapaiannya adalah melalui pembiasaan setiap pagi, diharapkan siswa mampu menghafal Al-Quran juz ke-30. Waktunya sekitar bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Mei 2028. Berikutnya adalah melaksanakan sekolah ramah anak. Sasaran kinerja ini tentu saja semuanya siswa peserta didik kelas 1 sampai kelas 6. Indikator pencapaiannya, yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan jauh dari perundungan. Kemudian, peserta didik bisa menghargai antara teman sejawat, saling menghargai, saling menghormati. Waktu perolehannya bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Mei 2028. Berikut kesimpulan orientasi ini adalah berdasarkan hasil laporan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi P3K di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, setiap ASN P3K yang baru saja diangkat oleh pemerintah daerah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi masing-masing. Yang kedua, salah satu kewajiban dari P3K atau PPPK untuk dapat meneruskan perpanjangan kontrak kerja. Yang ketiga, PPPK yang baru saja diangkat mampu melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu secara profesional di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Cirebon. Yang keempat, masa orientasi memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Demikianlah laporan rencana aksi perubahan dari saya dalam rangka orientasi ASN P3K Guru Kabupaten Cirebon. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan, kritik dan saran saya harapkan untuk menjadikan lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.